Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di dalam YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot. Selamat bergabung untuk yang baru datang. Untuk yang sudah sering nonton, apa kabarnya? Terima kasih untuk selalu setia sama Sora. Dengan pembacaan Sora ya, yang mungkin sederhana juga ya penampilan YouTube-nya Sora. Semoga kedepannya bisa punya peralatan yang lebih baik dan look yang lebih baik pastinya ya. Hari ini kita akan baca-baca lagi seperti biasa. Sore hari ini kita mau baca tentang apa? Kita hari ini mau baca tentang dia yang jiwanya terhanyut ke dalam hatimu ya. Jadi orang ini terhanyut, terbawa jiwanya ke dalam jiwamu atau ke dalam hatimu. Kita akan mau lihat dia siapa dan bagaimana perasaannya dia ke kamu. Seorang akan tetap tiada bosannya men-spoiler bahwa pembacaan akan bersifat general timeless reading. Mengambil energi dari banyak orang belum tentu cocok sama kamu dan belum tentu resonate sama kamu ya. Sangat mungkin terjadinya vice versa, tertukar-tukar antara kamu dengan orang yang kamu pikirkan atau tertukar-tukar periode waktunya. Bisa sedang terjadi, sudah terjadi, atau akan terjadi ke depannya ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan memulai saja pembacaannya sekarang. Let's go! Oke Sarah, kita akan memulai pembacaannya yang jiwanya terhanyut ke dalam hatimu. Oke, kita mau lihat pembacaannya. Yang pertama ada Knight of Cups ya. Orang ini ciri-cirinya ya adalah salah satu orang yang sedang mencari cinta di dalam hidupnya. Ya, artinya orang ini memang sedang mencari seseorang yang bisa menerima cinta dia dan dia juga bisa menerima cinta dari orang itu. Ya, jadi orang ini memang adalah orang yang telah lama berpetualang dalam tanda kutip ya mencari-cari cinta atau rasa sayang gitu ya. Jadi dia itu seperti mencari, ini kan seperti di atas perahu ya. Jadi seperti mencari kemana dia ingin menambatkan hatinya dia. Ya, orang ini dalam satu pikiran terus merenung, kepikiran, pingin loh punya seseorang yang bisa sayangin aku, pingin punya seseorang yang bisa mencintai aku, gitu ya. Jadi orang yang memang pejuang cinta ya, dia sudah mungkin melewati banyak badai perasaan, banyak emosi-emosi di dalam hidupnya dia dalam perjalanan cintanya. Orang ini sudah banyak melewati perjalanan di dalam cintanya dia, mencari cinta di dalam hidupnya dia. Ya. Dan sekarang dia seperti sedang mencari ya orang yang bisa dia tambatkan hatinya dia. Nah, masalahnya dia itu masih terkadang ya, sebelumnya adalah dia masih bingung. Dia masih belum kepikiran mau ke siapa atau mau apa dalam cintanya gitu ya, dalam perjalanan cintanya. Tapi yang dia tahu pasti adalah dia merasakan bahwa aku butuh seseorang. Kalau aku terus terombang-ambing seperti ini, aku juga bingung sehingga aku mungkin tidak tahu lagi gitu loh. Ke depan arah aku mau seperti apa. Dia merasa dia butuh seseorang. Nah, seseorang yang juga bisa bukan cuman kalau surat di sini bukan cuman secara perasaan tapi juga bisa untuk mengisi pikiran. Artinya apa? Di sini ada awan putih ya. Artinya masih ada awan yang kosong gitu, masih ada pikiran yang kosong. Dia butuh seseorang yang mungkin diajak berdiskusi, diajak ngobrol, seseorang yang bisa mengerti pikirannya dia, bisa ngerti perasaannya dia. Ya. Jadi seseorang yang memang mencari-cari cinta di dalam hidupnya ya. Mungkin orangnya juga mungkin memang dengan latar belakang yang memang kurang kasih sayang, kurang rasa cinta, mungkin besar dengan kurang menerima perhatian dan cinta gitu ya. Jadi dia seperti mencari cinta, mencari afeksi, mencari perhatian dan sebagainya di dalam hidupnya dia. Dan dia merasa bahwa dia mungkin butuh stabil ya. Dengan ketemu dengan seseorang dia merasa bisa lebih stabil. Yang berikutnya adalah orang ini telah banyak mengalami waktu di mana dia banyak break, banyak mikir, banyak kontemplasi gitu ya. Mungkin kenapa? Ya, itu mungkin karena sebelumnya yang Sora udah bilang. Orang ini pernah menjalani suatu periode mencari cinta di dalam hidupnya dia tapi tidak pernah benar-benar works gitu ya. Segala sesuatu itu jadi tidak stabil dan segala sesuatu tidak bisa berjalan seperti apa yang dia mau. Makanya dia sempat mengambil waktu untuk break atau kontemplasi dan berpikir tentang apa yang harusnya dia perbaiki. Dia juga mengambil waktu untuk beristirahat. Apa yang dia mau, apa yang dia cari. Dia banyak berusaha introspeksi diri. Ya, dan ini juga artinya dia pingin juga pikirannya dia bisa stabil dulu. Dia merasa gini, apakah mungkin karena pikiran aku yang belum stabil sehingga membuat komunikasi juga jadi bermasalah gitu loh ya. Itu yang Sora lihat. Nah, orang ini adalah orang yang penuh dengan kekecewaan sebelumnya ya. Orang yang pernah kecewa, orang yang pernah punya rasa sedih, orang yang apa namanya
penuh dengan rasa sakit ya. Kalau Sora lihat di sini, kekecewaan ya dalam hidupnya dia mengalami banyak trauma, kekecewaan, dikecewakan, segala sesuatu tidak berjalan sesuai dengan rencananya, atau orang yang tidak bisa mendapatkan apa yang sudah dia ekspektasi. Jadi Sora di sini melihat adalah beberapa orang ya adalah orang yang mengalami kegagalan di dalam relationship. Ya, dia pernah mengalami suatu kegagalan yang cukup serius dalam relationship dia gitu ya, padahal dia sudah ingin serius dengan orang itu ya. Makanya sekarang ada periode di mana dia mengalami satu kekecewaan yang mendalam, terluka, ada yang trauma gitu ya kalau yang Sora lihat. Makanya dia kayak ngambil waktu untuk break gitu, karena sebenarnya dia masih mungkin ada yang masih trauma ya dalam percintaannya dia takut hatinya lagi terluka gitu yang Sora lihat di sini ya. Sehingga dia banyak berusaha untuk mengembangkan dirinya dengan banyak hal ya. Mengembangkan dirinya, dia berusaha fokus untuk mengembangkan dirinya. Jadi ya orang ini karena pernah gagal dalam relationship dan sebelumnya, dia merasa bahwa mungkin ini saatnya untuk aku fokus untuk memperbaiki diri aku. Aku belajar lebih banyak pengetahuan. Dia meningkatkan nilai kualitas dirinya dia. Dia ingin jadi seseorang yang lebih baik ya. Secara finansial, secara personality, secara pengetahuan, secara kualitas gitu loh. Dia menyadari itu. Dia ingin menjadi seseorang yang lebih baik dan dia mencoba untuk bisa bikin perencanaan yang lebih baik sama hidupnya dia ke depannya ya. Magicians, jadi bisa kayak mampu untuk melakukan apapun gitu ya. Serba bisa, serba capable. Jadi dia merasa bahwa mungkin aku harus meningkatkan kualitas diriku. Setelah ada kekecewaan, mungkin dia ditolak karena dia kurang secara finansial, kurang mungkin kalah kaya, kalah ganteng, kalah pinter, dan kalah-kalah lainnya. Dia merasa bahwa ini saatnya aku harus memperbaiki kualitas diri aku ya, karena dia merasa bahwa hidup dia itu stagnan, berjalan di tempat ya, seperti kok hidupku begini-begini aja. Nah makanya dia ingin merubah hal itu gitu ya, melewati periode masa kecewa itu, masa sedih itu, dia ingin akhiri meskipun terasa sulit ya. Jadi kemungkinan kamu kenal sama orang ini adalah orang yang memang dengan latar belakang seseorang yang datang dengan hati yang kecewa, dengan hati yang pernah terluka gitu loh ya. Dia mencoba lagi untuk memperjuangkan cinta setelah sebelumnya pernah gagal ya. Kita mau lihat bagaimana perjalanan cinta kalian. Ya, di sini justice. Akhirnya ya, dia merasa bahwa bertemu dengan seseorang yang dia merasa kalian ketemu justice, ini adanya keseimbangan, adanya kesamaan. Jadi ketika kalian ketemu atau kenal, kalau Sora lihat di sini, kemungkinan memang banyak sekali yang berada dalam situasi yang sama-sama sedang ngalamin sakit. Jadi dia ketemu kamu juga baru saja mungkin mengalami kekecewaan gitu ya, dikecewakan, gagal hubungan gitu loh ya. Begitu juga dia. Jadi kalian tuh bertemu dengan seseorang yang memang sama-sama kondisinya sama atau mirip. Justice itu juga bisa adil. Jadi bertemu dengan orang yang vibrasinya sama, orang yang kondisinya sama. Orang yang kayak pingin sama-sama keluar dari satu periode hidup yang ngerasa stagnan, kekecewaan, sakit, mellow, dan sebagainya. Ya. Dan kalian sama-sama ingin memulai suatu proses yang baru. Ya. Jadi kayak pengen sama-sama menyudahi apa yang kegagalan kemarin sudah ditinggalkan saja di belakang biar bisa memulai langkah yang baru. Keduanya, kamu dan dia sama-sama ingin memulai langkah yang baru. Tidak ingin lagi membahas apa yang sudah berlalu, apa yang sudah lewat gitu ya. Jadi di sini kalau Sora lihat memang benar-benar ingin meninggalkan apa yang sudah harus ditinggalkan di belakang. Jadi sama-sama kayak ya udah kita nggak usah bahas apa yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Ya. Lalu di sini ada Three of Cups. Ya. Maka kalian bertemu diawali menjadi seorang teman dulu. Perkenalan ya diawali dengan energi pertemanan. Kalian bersahabat, banyak ngobrol, banyak kayak ngerasa bahwa kita punya hal-hal yang bisa jadi kesamaan kita. Karena itu tadi kan ya, sama-sama mungkin pernah gagal dan dikecewakan dalam hubungan sebelumnya. Ya, jadi di sini ada satu energi diawali dari pertemanan. Tapi ini juga bisa berarti kamu mengenal orang ini memang dari lingkungan kamu juga ya. Bisa juga dari inner circle kamu ya, mungkin dia adalah temannya teman kamu atau dikenalin sama temen atau memang orang dalam society yang sama, lingkungan yang sama ya.
Di sini King of Wands. Yang sudah sama-sama belajar tentang nilai kebijaksanaan, nilai apa sih yang benar-benar diinginkan. Ya, jadi belajar kayak sudah dia akhirnya menyadari bahwa gitu ya, kalian sama-sama sudah menjadi dewasa karena sama-sama sudah melewati periode pernah dikecewakan tadi. King of Wands. Jadi lebih keduanya, kamu dan dia lebih berhati-hati dalam melangkah. Tidak mau terburu-buru, dia mau jadi sosok yang aku bisa tegas sama apa yang aku inginkan. Aku harus melakukan apa yang semestinya aku lakukan. Dan orang ini sangat berfokus sama apa yang ada sekarang. Dia ingin fokus dengan apa yang ada sekarang. Jadi makanya gak mau ngebahas masa lalu, bukan gak mau punya perencanaan sama masa depan. Cuma menurut dia, kalau yang sekarang aja belum siap, gimana mau ke depan. Ya. Dan di sini strength. Ya. Kalian berdua sama-sama dalam periode di mana saling menjadi pribadi yang kuat. Ya. Dia melihat kamu sebagai pribadi yang kuat, kamu juga melihat dia sebagai seseorang yang kuat. Ya, sama-sama kayak ada sisi kekaguman di antara kalian karena sama-sama mengagumi kekuatan dan tough-nya personality masing-masing. Ya, karena di sini harus menurunkan ego, sudah belajar gitu ya, mengendalikan ego, belajar lebih lemah lembut gitu ya. Kamu sama dia sama-sama bisa keras, sama-sama bisa punya prinsip, tapi mencoba sama-sama untuk menjadi pribadi yang lebih lembut. Kita mau lihat lalu apa yang dirasakan orang ini ke kamu. Dia merasa sama kamu itu sangat terpenuhi secara emosi. Dia merasa kamu memang seseorang yang ngebuat dia tuh more than enough ya. Kalau berkata-kata Sora, kamu tuh lebih daripada sekedar cukup dari apa yang dia harapkan atau apa yang dia ekspektasikan. Ya, dia sudah merasa ya kamu sudah menjadi seseorang yang seperti sebenarnya dia mau, ekspektasinya dia, seseorang yang dia harapkan. Dari segi perasaan dia merasa bahwa ya sudah, memang kamu adalah seseorang yang aku nyaman, seseorang yang aku inginkan, ya. Dan di sini dia merasa ada kepuasan batin atau ada kesenangan secara perasaan mengenal kamu. Secara perasaan dia merasa srok sama kamu. Kalau Sora lihat di sini merasa cocok. Kamu adalah seseorang yang sesuai dengan apa yang dia inginkan, dia harapkan, ekspektasinya dia gitu ya. Dan dia juga berharap kamu bisa jadi seseorang yang juga puas menerima dia. Dia berharap di situ ya. Kalau Sora dilihat di sini dia adalah orang yang merasa, bahasa Sora juga so far so good ya. Sampai detik ini, sampai sejauh poin ini adalah dia sudah merasa cukup. Kamu lebih daripada sekedar cukup buat dia. Ya. Di sini Page of Pentacles. Ya. Dia melihat kamu, dia mengagumi bagaimana kamu jadi seseorang yang memperjuangkan value yang kamu pegang. Ya, di sini juga dia melihat kamu adalah orang yang punya pandangan secara finansial. Itu kemungkinan sama dengan dia. Orang yang sama-sama berhati-hati soal keuangan, orang yang lebih kayak di sini juga kelihatan mungkin sama-sama suka nabung gitu ya, sama-sama mikirin tentang finansial masa depan. Ya, jadi dia melihat ini ada kualitas di dalam diri kamu. Kamu adalah seseorang yang memang secara ekonomi pun mungkin dia ngerasa ya aku gak jauh beda dari aku. Tapi juga punya pandangan yang sama dengan aku. Sama-sama mau nabung untuk masa depan. Sama-sama berhati-hati soal keuangan. Itu yang Sora lihat di sini. Yang berikutnya adalah dia merasa kamu juga orang yang menjadi berhati-hati. Orang yang gak gerasa gerusu. Orang yang banyak kontemplasi. Orang yang banyak mikir. Tapi orang yang juga mau banyak berusaha. Gitu loh ya. Jadi tidak mau langsung kayak terburu-buru kalau tidak melihat dulu hasil-hasil yang nyata. Jadi dia melihat kamu adalah orang yang memang menghargai sebuah proses. Jadi nggak mau emosional atau terburu-buru kayak ini langsung harus begini. Dan dia melihat kamu adalah orang yang mau mengeluarkan effort ya secara waktu, tenaga dan segalanya untuk relationship. Dia juga melihat kamu adalah seseorang yang menarik. Kamu punya sex appeal yang menarik juga. Secara fisik ataupun secara tampilan juga dia tertarik sama kamu. Kamu kalau seorang perempuan ya kamu feminim, orang yang tahu menata dirinya, orang yang tahu bagaimana membuat penampilannya menarik. Ya, tidak harus menor tapi artinya kamu tahu mendandani dalam tanda kutip dirimu. Kalau kamu laki-laki, kamu juga laki-laki yang men-taking care diri kamu, ya. Bukan jadi cowok, bukan berarti nggak boleh dandan, nggak boleh rapi, nggak boleh good looking.
Kamu berusaha menjadi seseorang yang cowok tapi bisa taking care diri gitu loh. Jadi jangan kayak cowok tapi kok kayak urakan nggak tahu dandan gitu ya. Jadi dia melihat kamu sebagai pribadi yang kamu tahu bagaimana men-taking care diri kamu gitu ya. Men-taking care dengan porsi yang pas ya, tanpa menjadi berlebihan gitu loh ya. Ya walaupun cowok ya tetap aja harus ngurus diri kan. Kalau dapat cowok yang contohnya ya nggak ngurus diri, bau, atau jerawatan kan juga pasti perempuan-perempuan nggak mau gitu ya. Dia ngerasa bahwa kamu sesuatu yang men-taking care diri ya. Dan dia melihat ya, meskipun banyak sekali beban yang kamu tanggung ya, kamu berusaha menjadi pribadi yang kuat. Ten of Wands ya. Kamu adalah sosok yang menanggung banyak sekali beban dan masalah, tapi kamu berusaha menjalaninya dengan kuat ya. Jadi dia melihat bahwa ya memang kamu adalah pribadi yang kuat, meskipun kamu punya banyak tanggung jawab, kamu punya banyak hal yang harus kamu kerjakan, sebisa mungkin kamu akan berusaha mengatasi itu semua atau bertahan dengan kondisi itu ya. Nah, itu adalah faktor-faktor yang memang membuat dia merasa terhanyut sama perasaannya ke kamu. Kita mulai lebih lanjut ya. Yang hatinya dan perasaannya terhanyut sama dirimu ya. Ada Arrowheart ya. Nah, dia itu merasa hati dia itu seperti sudah terpamah sama cinta ke kamu, artinya orang ini memang ada perasaan jatuh cinta sama kamu. Langsung kayak ngerasa kayak langsung ke hati, langsung dia merasa ada yang namanya tek gitu. Apa ya bahasa Sora ya, langsung kayak on point ke hati dia. Itu yang Sora lihat di sini ya. Dan dia merasa bahwa ya berjalan dengan kamu, mengenal kamu, perjalanan cinta dengan kamu, dia merasa bahwa dia pingin punya kesempatan untuk kenal kamu lebih lagi, punya relationship sama kamu, atau mengembangkan relationship ini lebih jauh. Chance. Dia berharap ada kesempatan. Berarti orang ini berharap punya relationship yang lebih sama kamu. Ya. Jadi kayak mencoba kayak, oke, yang ini aku mau untuk mencoba. Ya. Mau untuk memberikan kesempatan sama relationship. Ya. Dia melihat kamu sudah punya self love. Orang yang punya self love yang baik akan tahu bagaimana mencintai orang lain. Ingat ya, kita itu mencintai orang lain karena kita sudah sangat mencintai diri kita sampai overdosis. Makanya porsi cinta itu kita bagikan sama orang. Kalau sama diri sendiri aja belum cukup, gimana mau mencintai orang? Ya. Dan dia melihat kamu adalah seseorang yang sweet, seseorang yang manis. Manis dalam berperilaku, manis dalam berkata-kata. Sehingga dia merasa kayak tanpa sadar terhanyut dan terbawa perasaannya lebih ke kamu. Gitu loh ya. Yang berikutnya adalah dia melihat victory atau kesuksesan. Dia merasa bahwa kayak aku punya gambaran kalau aku sama kamu kita bisa sukses sama-sama. Jadi dia merasa bahwa kamu adalah orang yang memang mungkin bisa menemani dia untuk meraih kesuksesan. Karena orang ini kan tadi sudah ada bilang, pingin hidupnya lebih baik, pingin jadi sukses. Pasangan itu akan sangat mempengaruhi kita. Perhatikanlah tokoh-tokoh besar itu punya pasangan yang seperti gimana gitu ya. Sampai ada film Habibie Ainun, karena kita tahu Pak Habibie ditemani oleh seorang perempuan hebat, yaitu Ibu Ainun di baliknya. Itu contoh salah satu tokoh yang Sora tahu ya, dan masih banyak orang-orang lain juga yang mungkin seperti itu ceritanya. Gitu kan, itu tokoh besar yang ternama lah. Gitu. Jadi pasangan itu akan sangat mempengaruhi dan dia mengetahui bersama dengan kamu bisa mencapai kesuksesan dan keberhasilan. Gitu loh ya. Dan dia juga tahu bahwa setiap berkomunikasi sama kamu, ada komunikasi yang sangat menyenangkan. Di sini letter, ada komunikasi. Ada komunikasi yang dia ngerasa nyambung sama kamu, bicara sama kamu sangat menyenangkan, dan kamu juga mungkin banyak chatting sama orang ini ya, gitu loh ya. Dan dia merasa bahwa first petal, dia merasa bahwa sudah ada cinta yang bersemi di dalam hatinya dia. Jadi ada satu awal. Jadi ini memang ada satu awal langkah cerita untuk dimulai. Ya. Kalau Sora lihat di sini, dan dia merasa kamu seperti soul family-nya. Kamu adalah seseorang yang sudah tidak asing lagi buat dia. Orang yang dia sudah merasa kayak sama kamu tuh dia bisa merasa cocok. Ya, bisa merasa kayak the one-nya gitu ya. Dan
Dia merasa bahwa ya banyak sekali sinkronitas di antara kalian. Jadi ada sinkron ya di antara kalian. Ya, banyak hal yang sinkron dan dia merasa banyak sign-signs atau tanda-tanda yang sering sekali menandakan mengarahkan ke kamu. Entah lagu yang mengingatkan sama kamu, tempat-tempat yang mengingatkan sama kamu, hal-hal yang mengingatkan sama kamu, gitu ya. Dan dia merasakan bahwa bersama dengan kamu, hatinya dia yang pernah terluka, yang pernah kecewa, yang sebelumnya mungkin negatif, gloomy dan sebagainya, dia merasa hatinya pelan-pelan mulai terhealing, tersembuhkan, ya. Dan ada faith. Dia melihat kamu adalah orang yang punya keyakinan dan iman, ya. Percaya, kamu orang yang positif, dia melihat ya. Kamu punya keyakinan yang positif, gitu ya. Jadi dia butuh energi positif ini, gitu ya. Meskipun kamu banyak beban yang kamu harus tanggung, meskipun ekonomi pun masih developing, tapi kamu memberikan dia perasaan bahwa dia harus punya keyakinan sama masa depan yang lebih baik dan punya iman. Faith itu juga iman, baik secara agama ya, secara religion juga mungkin kamu punya satu iman yang percaya bahwa Allah atau Tuhan, Allah ataupun Tuhan apapun kamu menyebutnya di dalam kepercayaanmu akan bisa membuat hidupmu bisa lebih baik. Kamu yakin bahwa orang benar akan hidup lebih baik. Jadi ada iman kepercayaan gitu ya sama imanmu. Dan dia belajar itu dari kamu. Ya, itu kalau yang Sora lihat. Jadi ngebuat dia tuh kayak belajar, wah kamu punya yang keyakinan yang lebih besar daripada aku loh gitu. Dan di sini juga dia berharap dia bisa punya kesempatan untuk mencium kamu, ya mungkin mencium kening kamu, meluk kamu gitu loh. Dan ingin mengatakan sesungguhnya perasaan dia bahwa dia sudah terhanyut perasaannya sama kamu. Kalian punya bahasa cinta yang sama. Mungkin sama-sama quality time, mungkin sama-sama suka memberi hadiah dan sebagainya. Dan dia meyakini bahwa berjalannya dengan waktu akan ada waktu kalian bisa bersama-sama. Ya, jadi ini adalah masalah proses waktu ya, gitu loh. Bahwa di sini ada satu keikhlasan dan kepasrahan dari dia. Dia memang sudah terhanyut sama kamu dan dia sudah mengikhlaskan dan mempasrahkan. Ini adalah ilmu tertinggi ya. Dia tidak mau lagi memaksakan karena dia merasa kalau memang nanti akan ada jalan untuk kita sama-sama, segala sesuatu akan terbuka dan dia percaya itu. Kalau Sora di sini banyak yang percaya bahwa perjalanan akan membawa kalian sama-sama dan dia berharap kamu pun bisa sama-sama ikhlas menjalani gitu ya. Jadi kayak let it flow gitu ya. Jadi nggak mau maksain untuk kayak harus sekarang harus gini-gini. Dia merasa bahwa itu semua proses ya yang akhirnya akan membawa kalian akan komitmen sama-sama. Akhirnya akan ada perwujudan dari sebuah komitmen. Nantinya akan ada komitmen di antara kalian pada akhirnya untuk berakhir sama-sama. Ya, itu kira-kira. Sebenarnya secara garis besar sudah kelihatan ya bahwa orang ini akan berusaha melakukan yang terbaik yang dia bisa. Kita akan coba lihat apalagi secara garis besar yang akan coba dia lakukan. Eight of Swords. Dia akan keluar dulu dari situasi yang mungkin stagnan. Dia masih proses ya untuk sembuh dari pikirannya dia karena dia juga menyadari masih kadang-kadang ada pikiran yang overthinking dia, kekhawatiran dia, ketakutan dia. Dia ingin berusaha mengatasi itu dulu, keluar benar-benar gitu loh ya, supaya jangan sampai memulai segala sesuatu dengan negatif. Itu kalau yang Sora lihat di sini. Ya, orang yang sedang akan membulatkan tekadnya dan berhati-hati dalam strategi untuk menjalankan dengan kamu. Jadi orang ini akan setiap langkahnya dipikirkan dengan hati-hati. Jadi orang ini akan melangkah ke kamu. Dia akan memastikan dulu memang pikiran dia benar-benar siap. Jadi bukan cuma hanya pelarian aja ke kamu, gitu ya. Dan benar-benar dipikirin, gitu loh. Sambil dia menyembuhkan hatinya dia, gitu ya. Sambil dia terus melihat situasi dan kondisi. Jadi orang ini akan melangkah melihat situasi dan kondisi. Queen of Wands. Dia percaya kamu adalah pribadi yang menarik dan dia berharap kamu punya ketertarikan juga sama dia. Kalau Sora lihat di sini, ya dia punya gairah dan akan berusaha untuk terus memperhatikan kamu gitu ya, sambil terus dipantau lah. Ya, cuma langkah-langkah yang mau diambil dia akan melihat situasi dan kondisi. Eight of Pentacles. Dia ingin fokus juga kerja. Ya, dia ingin menunjukkan dengan
fokus dan persisten. Dia nggak mau terburu-buru di depan, tapi ujung-ujungnya di belakang cuman apa ya, bahasa mamanya Sora sih, semangat di depan mundur di belakang ya gitu. Oke, kalau yang Sora lihat, karena memang lagi fokus kerja dia. Salah satunya adalah ngumpulin uang untuk mewujudkan keseriusan komitmen dia sama kamu, ya. Sehingga akhirnya sampai ekonomi dia stabil, dia akan merasa bisa mempertahankan kamu jadi pasangan komitmennya. Jadi orang ini memang sedang working on sama strategi dia untuk menstabilkan keuangan dia, kerjaannya dia, sampai situasi fokusnya dia finansial ya. Finansial sama pikiran dia yang sudah lebih stabil ya. Sampai itu semua terjadi, dia akan bisa mewujudkan secara nyata komitmen dia sama kamu. Ya, tapi sambil itu dia akan terus mantau kamu, jalan sama kamu, pelan-pelan berproses sama-sama. Kira-kira kayak gitu. Ya. Oke. Di sini energinya banyak dari Taurus, Virgo, dan Capricorn. Lalu ada dari Aries, Sagittarius, dan juga ada dari Gemini, Libra, dan Aquarius. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus, atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita mau coba lihat alfabetnya ya, Sarah ya. Ups, sebentar. Di sini kelihatan nggak? Aha, kelihatan. Nah, M, E, O, A, O, O, K, I, K, M, E, N, C, S, dan X. Kita coba dikit lagi ya. G, W, O lagi. Wow, O-nya strong amat. I-nya ada 2. J, T, dan B. Dicek ya. Nama tengah, nama belakang, plat nomor kendaraan, nomor rumah, inisial kota juga bisa, inisial tempat juga bisa. Pokoknya inisial apapun yang berhubungan dengan huruf. Oke. Terima kasih Sahara sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Semoga pembacaan apapun yang Sora sharing hari ini bisa berguna untuk kamu. Ambil yang positif, buang yang negatifnya ya. Kalau kamu mau tahu masalah ini lebih lanjut atau masalah-masalah lain, silakan personal reading sama Sora @sora_tarot di Instagramnya Sora. Oke. Dan jangan lupa terus saksikan video Sora. Sora berusaha untuk upload setiap hari. Sora berusaha konsisten di sela-sela waktunya Sora. Terima kasih Sahara. Ikuti juga Sora ada di Snack App. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya Sahara. I love you as always. Bye-bye.